Hai guys, kembali lagi di channel Review Film Bagus. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Parasit. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang menceritakan tentang sekeluarga miskin yang bekerja di rumah orang kaya. Namun si pemilik rumah tidak mengetahui bahwa mereka adalah sekeluarga. Dan keluarga miskin ini hidup mewah di rumah orang kaya itu ketika pemilik rumah sedang bepergian. Seperti apa keseruannya? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kehidupan keluarga Kim yang tinggal di apartemen seni bawah tanah berukuran kecil dan kumuh. Keluarga miskin ini terdiri dari sang ayah yang bernama Kim Sang, ibu bernama Jung Suk, serta kedua anak mereka yaitu Ki-wo dan Ki-jung. Mereka semua hanya bekerja sebagai pelipat kotak pizza dengan penghasilan kecil, sehingga bayaran yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian pada suatu malam, teman Ki-wo yang bernama Min-yuk datang mengunjunginya dengan membawa hadiah berupa sebuah hiasan batu yang konon dapat membawa rezeki. Ki-wo dan Min-yuk lalu mengobrol berdua. Di tengah obrolan, Min-yuk menawarkan agar Ki-wo mau menggantikannya menjadi guru les privat bahasa Inggris untuk seorang gadis kaya bernama Dahi, karena Min-yuk harus berkuliah ke luar negeri. Meski Ki-wo tidak berkuliah, Min-yuk tahu kalau Ki-wo memiliki kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata. Dan ia juga lebih percaya kepada Ki-wo dibandingkan teman-teman kuliahnya yang lain. Ki-wo pun akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Ki-wo lalu meminta bantuan Ki-jung untuk membuatkannya surat keterangan kuliah palsu agar dapat diterima sebagai guru les privat. Beberapa hari kemudian, Ki-wo pergi ke rumah keluarga Dahi. Ia sebelumnya kagum dengan keindahan rumah tersebut. Tak berselang lama, seorang pembantu yang bernama Moon Gwang datang menyambut Ki-wo dan mengantarkannya kepada sang pemilik rumah. Ia adalah Yoon-gyo, ibunya Dahi. Ki-wo kemudian mulai mengajarkan bahasa Inggris kepada Dahi dengan diawasi oleh Yoon-gyo. Setelah melihat cara mengajar Ki-wo, Yoon-gyo pun yakin dengan Ki-wo dan mulai menerimanya sebagai guru les privat putrinya itu. Setelah selesai mengajar, Yoon-gyo kemudian sedikit bercerita kepada Ki-wo tentang putranya yang bernama Dasung. Putranya itu begitu hiperaktif dan jahil, sehingga guru seni yang mengajarinya tak ada yang mampu bertahan, bahkan sampai sebulan saja. Ki-wo lalu berkata bahwa ia memiliki kenalan yang memiliki kemampuan seni dengan reputasi yang bagus. Tentu saja, Yoon-gyo yang mendengarnya menjadi tertarik. Keesokan harinya, Ki-wo datang bersama adiknya, yaitu Ki-jung. Ternyata dengan liciknya, Ki-wo mengarahkan Ki-jung untuk berpura-pura menjadi guru seni yang direkomendasikannya untuk Daesung. Di ruang tamu, Ki-wo memperkenalkan Ki-jung kepada Yoon-gyo. Terlihat Dahi secara diam-diam mengintip dan menguping pembicaraan mereka. Ketika Ki-wo masuk ke kamar Dahi dan hendak mulai mengajarkan bahasa Inggris, tak disangka Dahi mengungkapkan rasa kecemburuannya terhadap Ki-jung. Ki-wo pun lalu berkata bahwa ia tak memiliki hubungan apapun dengan Ki-jung. Seketika itu, Dahi langsung memegang tangan Ki-wo dan mereka pun berciuman. Di sisi lain, Ki-jung mulai mengajarkan seni kepada Dasung. Ia kemudian menunjukkan hasil gambar Dasung kepada Yoon-gyo dan kemudian mengarang cerita tentang kondisi psikologis Dasung dari gambarnya dengan sangat meyakinkan. Yoon-gyo pun akhirnya menerima Ki-jung sebagai guru seni putranya itu. Di saat itu juga suami Yoon-gyo yang bernama Park Dong-ik pulang ke rumah. Yoon-gyo lalu memperkenalkannya kepada Ki-jung. Park yang mengetahui jika lesnya sudah selesai, akhirnya menyuruh supirnya untuk mengantar Ki-jung pulang. Ki-jung terfikir hal licik untuk memfitnah sang supir. Ia melepaskan dan meletakkan celana dalamnya di bawah kursi mobil tersebut.
Keesokan harinya, celana dalam yang ditinggalkan oleh Ki Jung ditemukan oleh Park. Ia kemudian menceritakan hal tersebut kepada istrinya dan langsung memecat sang supir. Rencana Ki Jung pun berhasil. Ia kemudian merekomendasikan seorang supir yang ternyata adalah ayahnya sendiri, yaitu Kim. Siasat licik mereka pun terus berlanjut. Kini mereka berniat untuk menyingkirkan sang pembantu, yaitu Moon Gwang, untuk digantikan oleh ibu mereka. Dari cerita Dahi, akhirnya Ki-woo tahu bahwa Moon Gwang memiliki alergi akut pada buah persik. Mereka pun memanfaatkan hal tersebut. Ki-woo secara diam-diam menyebarkan serbuk buah persik pada kamar pembantu itu, hingga membuat alerginya kambuh. Kemudian ayahnya yaitu Kim berpura-pura tak sengaja melihat Moon Gwang di rumah sakit. Kim kemudian bercerita kepada Yoon-gyo tentang hal tersebut dan menceritakan kebohongan jika pembantunya itu terkena penyakit TBC. Rencana mereka pun terus berlanjut hingga akhirnya Yoon-gyo melihat pembantunya yang seolah-olah mengalami batuk berdarah. Sang pembantu pun akhirnya dipecat. Lalu dengan siasat licik, mereka berhasil membuat ibu mereka yaitu Jung Suk menjadi pembantu di rumah itu. Suatu ketika keluarga Park hendak berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasung. Keluarga Ki-woo pun memanfaatkan hal tersebut dengan bersantai dan menikmati semua fasilitas yang ada di rumah itu. Seakan-akan itu adalah rumah mereka sendiri. Di malam harinya, mereka minum-minum bersama dan membicarakan tentang keluarga Park yang begitu mudah ditipu, terutama sang istri yang begitu naif. Lalu tiba-tiba bel rumah berbunyi. Rupanya itu adalah sang pembantu sebelumnya, yaitu Moon Gwang. Terlihat sikapnya begitu aneh dan mencurigakan. Ia berkata bahwa ia datang untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Dengan ragu, Jung Suk pun akhirnya mengizinkannya masuk. Sementara keluarganya yang lain bersembunyi agar tidak ketahuan. Moon Gwang kemudian masuk ke basement dan membuka ruang rahasia di sana. Ia kemudian langsung memasuki ruangan tersebut sembari memanggil-manggil seseorang. Jung Suk pun mengikutinya dan diketahuilah bahwa di ruang rahasia itu ada suami Moon Gwang yang sudah tinggal di sana selama 4 tahun. Moon Gwang berkata jika ia masih bertukar pesan dengan Dasung dan tahu bahwa keluarga Park sedang pergi berkemah, sehingga ia punya kesempatan untuk melihat suaminya itu dan membahas mengenai hal tersebut bersama Jung Suk. Ia kemudian bercerita jika ia memindahkan suaminya ke ruang rahasia itu sebelum keluarga Park tinggal di sana untuk menghindari rentenir. Pemilik rumah sebelumnya tidak memberitahukan mengenai ruang rahasia tersebut karena malu dengan desainnya, sehingga keluarga Park tak tahu menahu tentang ruangan itu. Setelah mendengar hal tersebut, Jung Suk berniat menelpon polisi. Namun sialnya, Kim dan anak-anaknya yang sedang menguping terpeleset dan jatuh. Ki-woo tanpa sadar memanggil Kim dengan sebutan ayah. Moon Gwang pun akhirnya mengetahui kedok mereka. Ia merekam kejadian tersebut dan mengancam akan mengirimkan video itu kepada keluarga Park. Keluarga Ki-woo pun akhirnya dengan terpaksa mengikuti semua perintah Moon Gwang. Namun pada akhirnya, Moon Gwang dan suaminya pun lengah. Keluarga Kim kemudian menyerang mereka dan berusaha merebut HP dari tangan Moon Gwang. Tepat saat Ki-woo berhasil merebut HP Moon Gwang, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Ternyata Yoon-gyo menelpon untuk memberitahukan jika keluarga mereka tidak jadi berkemah karena suatu masalah, dan sebentar lagi mereka akan sampai di rumah. Keluarga Kim pun akhirnya bergegas membersihkan rumah dan mengikat Moon Gwang serta suaminya di ruang rahasia. Beberapa saat kemudian, keluarga Park pun pulang. Ki Jung dan Ki-woo kemudian bersembunyi, sementara Kim berusaha mengikat Moon Gwang namun terlepas. Saat Moon Gwang hampir keluar dari ruang rahasia, Jung Suk lalu menendangnya hingga terjatuh dan terkapar. Di dapur, Jung Suk kemudian melayani Yoon-gyo seolah tak terjadi apapun.
Di saat itu juga, Yoon-gyo lalu bercerita kepada Jung-suk jika dahulu Dasung pernah melihat hantu di dapur rumah itu. Yang sudah kita ketahui bahwa itu adalah suami Moon-gwang yang ingin mengambil makanan secara diam-diam. Saat situasi sudah cukup aman, Kim dan anak-anaknya pun hendak pergi dari rumah itu. Tapi tiba-tiba Dasung muncul dan mereka segera bersembunyi di bawah meja. Park dan istrinya juga muncul menyusul Dasung yang ternyata ingin berkemah di halaman rumah dan tidur di sana. Mereka kemudian memutuskan untuk tidur di sofa agar bisa mengawal Dasung. Park lalu bercerita kepada istrinya tentang Kim yang membuatnya merasa tidak nyaman karena bau badannya yang tidak enak. Dan juga karena tingkahnya yang selalu hampir melewati batas antara sopir dan bos. Kim mendengarnya pun terlihat sakit hati. Setelah Park dan istrinya tertidur dengan lelap, Kim dan anak-anaknya keluar dan pergi dari rumah itu. Mereka pun kemudian kembali ke rumah mereka. Namun alangkah terkejutnya mereka saat mendapati bahwa lingkungan tempat mereka tinggal tengah kebanjiran. Jelas saja, apartemen seni bawah tanah mereka terendam air bahkan hingga setinggi dada. Mereka lalu bergegas menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan dan kemudian mengungsi ke posko pengungsian. Di lain sisi, Moon-gwang kini telah meninggal akibat gegar otak. Suaminya yang melihat hal itu begitu sedih dan marah. Keesokan harinya, keluarga Park mengundang Ki-woo dan Ki-jung untuk hadir pada perayaan ulang tahun Dasung. Sementara, Jong-suk dan Kim diminta untuk membantu persiapan ulang tahun. Saat semua orang berkumpul di halaman rumah, Ki-woo secara diam-diam masuk ke ruang rahasia sambil membawa batu keberuntungannya. Sialnya, batu itu terjatuh. Ki-woo lalu menuruni tangga dengan hati-hati hingga ia melihat Moon-gwang telah tewas. Kemudian tiba-tiba suami Moon-gwang melilitkan tali ke leher Ki-woo. Namun untungnya saat suami Moon-gwang akan menghantamkan batu ke kepala Ki-woo, Ki-woo pun berhasil kabur. Tapi tak berselang lama, suami Moon-gwang berhasil menarik tali di leher Ki-woo, lalu menghantamkan batu yang ia bawa ke kepala Ki-woo hingga membuatnya terkapar. Suami Moon-gwang lalu mengambil pisau dan mulai berjalan ke halaman rumah tempat pesta ulang tahun Dasung. Setibanya di sana, ia langsung berlari ke arah Ki-jung, kemudian menancapkan pisau ke tubuh Ki-jung. Seketika semuanya pun menjadi kacau. Jung-suk kemudian berusaha melawan suami Moon-gwang itu. Sementara Kim mencoba menghentikan pendarahan yang dialami oleh Ki-jung. Di lain sisi, Park yang panik karena Dasung pingsan lalu berteriak kepada Kim untuk memberikan kunci mobil agar ia bisa membawa Dasung ke rumah sakit. Kim lalu melemparkan kunci mobilnya. Namun sayangnya kunci itu terkena tubuh Jung-suk yang masih berusaha melawan suami Moon-gwang. Namun akhirnya setelah bersusah payah, Jung-suk siap berhasil menusuk suami Moon-gwang dan kunci mobil tadi kini tertindas jasadnya. Park kemudian mengambil kunci mobil itu dengan raut wajah begitu jijik karena bau tubuh suami Moon-gwang. Kim yang melihat hal tersebut pun tersinggung dan tersulut amarahnya. Ia langsung mengambil pisau di dekatnya lalu menusuk Park hingga tewas dan kemudian melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, setelah kejadian tersebut, ternyata Ki-woo masih hidup. Namun, ia kini mengalami gegar otak yang membuatnya terus tertawa dalam situasi apapun. Ia dan ibunya didakwa atas tindak penipuan, tapi beruntungnya mereka hanya harus menjalani masa percobaan. Sementara Ki-jung telah meninggal, dan Kim sang ayah tidak diketahui keberadaannya. Setelah masa percobaannya habis, Ki-woo pergi memata-matai rumah bekas keluarga Park yang kini ditinggali oleh keluarga asal Jerman. Ia kemudian melihat sebuah lampu yang terus berkedip dan menyadari jika itu adalah sebuah sandi Morse. Ki-woo lalu menerjemahkan sandi tersebut dan diketahuilah jika pesan itu dikirim oleh ayahnya, yaitu Kim, yang ternyata selama ini bersembunyi di ruang rahasia rumah bekas keluarga Park. Kim menceritakan tentang kondisi kehidupannya yang kesulitan akan ketersediaan bahan makanan saat rumah itu kosong.
Namun karena rumah itu sempat kosong, ia pun memiliki kesempatan untuk menguburkan Mungguang di halaman rumah. Kini saat rumah itu sudah berpenghuni lagi, Kim harus mempertaruhkan diri untuk sekedar mengambil makanan secara diam-diam. Kiwo yang telah mengetahui hal itu kemudian bertekad untuk bekerja keras dan menghasilkan uang yang banyak hingga dapat membeli rumah itu. Lalu diperlihatkan jika Kiwo kini telah berhasil dan sukses. Ia telah mampu membeli rumah bekas keluarga Park itu. Kim sang ayah kemudian keluar dari ruang rahasia dan mereka pun berpelukan melepas rindu. Akan tetapi, ternyata itu hanyalah hayalan Kiwo tentang rencananya. Nyatanya, ia masih tinggal di rumah semi bawah tanahnya yang kumuh. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Parasit 2019. Cukup menarik juga sih alurnya. Pembelajaran dari film ini, jika ada yang berkecukupan lalu ingin mencari pembantu, maka berhati-hatilah jika melihat kejadian aneh seperti di film ini. Tapi ini hanyalah sebuah film ya guys. Semoga saja kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Oke guys, aku pamit undur diri. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.